Hahaha, mau kemana lagi kamu? Kamu gak akan bisa kemana-mana lagi sekarang. Tolong, lepaskan aku. Biarkan aku pergi dari tempat ini. Enak aja, aku gak akan melepaskanmu begitu aja. Setelah apa yang dilakukan oleh para manusia kepada aku. Dengar pasukanku, sekarang mamam dia. Di sana si Nona nggak bisa berkutik lagi ketika Silent Steve membuatnya terpojok. Sementara itu ratusan ular pun mendekatinya. Dia pun gak mau menyerah. Dia terus berusaha untuk kabur dari tempat itu. Setelah memantapkan hati, dia pun mencoba untuk lompat ke kubus lainnya. Tapi sayang tenaganya nggak cukup kuat hingga dia pun harus jatuh ke bawah. Tapi beruntung terlihat Ban-Ban yang muncul untuk menolongnya. Dan dia pun berhasil menangkap si Nona itu sebelum jatuh. Hei, kembali kalian. Siapa monster merah itu? Berani-beraninya dia mengacaukan rencanaku. Ini gak bisa dibiarkan. Semua manusia pantas untuk dibuat meninggoy. Silent Steve nggak menyerah dan masih mengejar mereka. Ban-Ban dan Nona itu pun masih coba untuk lari dari Silent Steve yang marah. Hei Nona, siapa monster itu? Kenapa dia begitu jahat dan ingin membuat dirimu dan manusia lainnya meninggoy? Bukannya itu temanmu, anggota Garden of Ban-Ban? Dan bukannya kalian punya hobi yang sama, suka menangkap dan membuat manusia meninggoy? Hei, jangan sembarangan ngomong Nona. Aku nggak seperti itu. Ya, mungkin itu dulu. Kalau sekarang, enggak lah. Aku udah tobat sekarang. Kemudian di tengah pelarian mereka, tiba-tiba muncul Silent Steve di depan mereka. Melihat hal itu, Ban-Ban gak kehilangan akal. Dia pun mengajak Nona itu untuk pergi ke jalan lain. Meskipun Silent Steve yang melihat itu gak membiarkan mereka pergi dan langsung mengejarnya. Mau kemana kalian? Kalian gak akan bisa kabur lagi. Kalian terlalu lambat. Sementara Ban-Ban dan Nona itu pun tiba-tiba berhenti. Belum tahu kenapa mereka berhenti. Apakah mereka akan menyerah? Dan ternyata salah. Itu adalah rencananya Ban-Ban. Sesaat sebelum Silent Steve menangkapnya, dia pun menutup jeruji itu. Nona, pagar itu hanya menahannya untuk sementara waktu. Pagar itu gak akan bisa melindungi kita selamanya. Mengetahui hal itu, si Nona pun gak menyerah. Dia pun tanya kepada Ban-Ban apa rencana selanjutnya. Ban-Ban yang mendengar hal itu bilang kalau dia sih punya rencana meskipun resikonya berat. Gak lama setelahnya, bener aja kata Ban-Ban, pagar itu pun akhirnya rubuh oleh si Silent Steve. Dia yang berhasil masuk ke dalam terus mengintai dan mencari Ban-Ban dan Nona itu. Oh, tidak, siapapun, tolong aku. Kakiku terjebak. Aku nggak bisa bergerak sekarang. Hahaha, biarkan aku yang menolongmu, Nona. Setelah Silent Steve mendekat, Nona itu pun memberikan kode kepada Ban-Ban, yang ternyata Ban-Ban pun udah bersiap di sana dan langsung menurunkan kandang besi itu. Gak sia-sia, ternyata cara itu berhasil. Silent Steve kini gak bisa berkutik lagi di dalam kandang besi itu. Sementara Ban-Ban dan Nona itu malah ribut. Si Nona marah soalnya Ban-Ban telat nurunin jerujinya dan hampir aja kena dia. Sementara Silent Steve merasa sedih karena dia trauma. Bukan tanpa alasan, itu bukan kali pertamanya dikurung di dalam kandang. Tenang, tenang kamu, tenang ya. Gimana aku bisa tenang? Ketenangan itu udah lama hilang sejak manusia-manusia itu berkeliaran di dunia ini. Mendengar hal itu, Ban-Ban penasaran dan tanya kenapa Silent Steve gak suka sama manusia. Mencoba untuk menjelaskan, Silent Steve mulai menceritakan kisahnya kepada mereka berdua. Ketika itu, di tengah hutan, Silent Steve bersama dengan ayahnya sedang bermain-main. Tapi tanpa mereka sadari, muncul traktor yang mendekat ke arah mereka. Ternyata itu adalah pemburu liar yang coba untuk menangkap satwa di hutan. Di sana, ayahnya Silent Steve berusaha melindunginya. Dia menyuruh Silent Steve untuk pergi duluan, sementara ayahnya akan menghadapi para manusia itu. Tapi sayang, perlawanan ayahnya sia-sia karena akhirnya dia pun ditangkap oleh pawang ular yang jago. Hingga akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam kandang besi. Silent Steve pun hanya bisa melihat dari kejauhan ketika mobil itu membawa ayahnya. Lalu Silent Steve gak mau menyerah. Dia pun akan mencari ayahnya. Hingga berhari-hari dia berkeliaran di jalan di bawah panas dan hujan. Beruntung dia pun berhasil menemukan manusia itu, karena ketika itu pas banget mobil yang dibawanya itu kebetulan mogok. Melihat kesempatan itu, Silent Steve pun masuk ke dalam mobilnya. Dia pun coba memanggil-manggil ayahnya, hingga akhirnya dia pun menemukan ayahnya.
Steve, kenapa kamu kesini? Kan ayah udah bilang selamatkan dirimu. Aku nggak akan membiarkanmu dibawa pergi, ayah. Oh, Steve anakku. Hei, lepaskan dia. Jangan ganggu anakku, dasar penjahat. Sialnya Steve nggak bisa berkutik lagi saat sang ilmuwan itu menangkapnya. Dan apesnya si ilmuwan itu berencana akan melakukan eksperimen kepadanya. Dan sejak saat itu Silent Steve nggak pernah bertemu dengan ayahnya lagi. Di sana si ilmuwan bersiap akan memberikan formula Givanium kepada Silent Steve yang nggak berdaya di atas meja eksperimennya. Tapi kemudian tanpa diduga-duga muncul burung di sana dan mengacaukan eksperimennya. Dan iya, itu adalah Opila. Kala itu Opila sama-sama belum menjadi monster. Dia pun berkenalan dengan Silent Steve di sana. Lalu kemudian Opila mengajak Silent Steve untuk menyatukan kekuatan dan mengalahkan si ilmuwan. Sementara melihat hal itu, si ilmuwan menyepelekan kemampuan mereka berdua. Sontak aja mereka nggak terima dan langsung turun untuk menghempaskan si ilmuwan. Akhirnya dengan kerjasama Opila dan Silent Steve, mereka pun berhasil menjatuhkan si ilmuwan. Mereka pun sangat marah kepada si ilmuwan itu dan akan menghempaskannya saat itu juga. Tapi sayang, rencananya harus gagal karena tiba-tiba Banban mengambil mereka berdua. Lalu kemudian si ilmuwan pun menyuruh Banban untuk menaruhnya di dalam kandang. Gak lama setelahnya, si ilmuwan pun mulai meneteskan cairan Givanium itu kepada Opila. Setelah berhasil melakukan itu, dia pun akan melakukannya kembali kepada Silent Steve. Setelah cairan Givanium itu diteteskan, dia pun mulai bertransformasi menjadi monster. Dan sejak saat itulah dia marah kepada para manusia, di mana manusia telah membuat hidupnya menderita dari merubahnya menjadi monster, memisahkan dirinya dengan ayahnya, dan bahkan dilupakan oleh teman-temannya. Hingga di hari itu, saat Silent Steve menjalankan tes, dia membuat kesalahan. Dia berniat akan melakukan sesuatu yang buruk kepada bocil itu. Silent Steve bukan marah kepada manusia dewasa aja, bahkan kepada bocil-bocil. Melihat tes itu gagal, si ilmuwan itu pun menyuruh Silent Steve untuk melepaskan para bocil. Karena nggak mau menuruti perkataan si ilmuwan, dia pun terpaksa melepaskan laser dari gun blasternya. Meskipun sayangnya gun blaster itu membuat Silent Steve nggak bisa bergerak hanya untuk sementara waktu, karena akhirnya dia pun bisa bebas bergerak dan lalu menghempaskan si ilmuwan itu. Belum cukup sampai di situ, melihat si ilmuwan tergeletak, dia pun berniat akan memamam si ilmuwan di sana. Tapi ternyata Silent Steve salah. Ternyata si ilmuwan itu masih hidup dan malah mengarahkan lasernya kembali kepada Silent Steve. Karena kekuatan gun blaster yang dinaikkan itu akhirnya membuat Silent Steve KO seketika itu juga. Dan setelahnya si ilmuwan pun membawa Silent Steve ke kandang besi. Di sana si ilmuwan menghukum Silent Steve karena kekacauan yang udah dia buat. Si ilmuwan bilang kalau dia akan dikurung dengan waktu yang cukup lama. Di sana Silent Steve pun hanya bisa menangisi penderitaan yang dia alami seorang diri. Hingga bertahun-tahun lamanya Silent Steve ditinggal di kandang besi itu. Hingga pada suatu ketika tiba-tiba ada selebaran dengan gambar ayahnya di sana. Ternyata itu adalah selebaran pertunjukan ular langka dan ditulis di situ kalau hari itu akan dibuka untuk pertama kalinya. Ayah, kamu masih hidup. Syukurlah. Jangan khawatir ayah, kita akan keluar dari tempat ini. Aku akan menyelamatkanmu ayah. Dengan semangatnya dia pun berhasil mendobrak kandang besi itu. Lalu dia pun kabur dari sana. Awas ya kalian semua para manusia, kalian akan mendapatkan balasannya. Sayangnya di saat Silent Steve marah, si Nona ada di sana dan sontak aja Silent Steve mengejarnya hingga kembali ke kejadian sebelumnya. Setelah mendengar cerita Silent Steve, mereka pun jadi ikutan sedih. Sementara Silent Steve yang marah, saat itu dia hanya ingin menemukan ayahnya. Lalu kemudian dengan kekuatannya, dia pun berhasil merobohkan kandang besi itu. Tunggu dulu, tunggu, dengarkan aku. Aku akan membantu mencari ayahmu. Benarkah itu? Tapi apa kamu kira aku akan percaya gitu aja kepadamu? Sayangnya saat itu Silent Steve nggak percaya dengan si Nona. Dia pun berniat akan menghempaskan mereka berdua. Bersiaplah Nona, sepertinya kita akan adu mekanik dengannya sekarang. Tidak, Banban, itu salah. Aku tahu, tapi saat ini kita nggak punya pilihan lagi. Kamu pilih dia atau kita yang meninggoy. Di sana mereka terlalu sibuk berdebat hingga nggak menyadari kalau Silent Steve mendekati mereka.
Setelah terhempas di sana, si Nona pun menemukan gun blaster yang tergeletak di dekatnya. Dia pun mengambilnya untuk berjaga-jaga, tapi sayang dia lupa kalau Ban-Ban masih di sana dan gepeng akibat serangan Silent Steve tadi. Dia pun melepaskan gun blasternya dan pergi membantu si Ban-Ban. Hei Silent Steve, kejar aku kalau bisa. Ayo kejar. Ban-Ban, apa yang kamu lakukan sih? Kok malah ngeledekin dia? Ternyata Ban-Ban melakukan itu untuk memancing Silent Steve. Dia punya rencana untuk menjebaknya. Ban-Ban mengajak Nona itu untuk lari ke arah tumpukan kotak yang ada di sana. Lalu Ban-Ban memancing Silent Steve. Hingga pada saat yang tepat, si Nona pun menjatuhkan kotak-kotak itu tepat di atas Silent Steve. Di sana, Silent Steve nggak berkutik lagi. Dia pun terjebak di atas tumpukan kotak itu. Oh sial, aku nggak bisa bergerak lagi gara-gara kotak ini. Sama seperti ayahku yang terjebak. Jangan tertipu olehnya. Ayo, kita hempaskan dia sekarang juga. Jadi apa kamu akan melakukannya? Aku sih nggak aneh. Aku sering diperlakukan jahat oleh manusia soalnya. Tapi sayangnya, si Nona pun gak tega kepada Silent Steve dan dia pun akhirnya melemparkan gun blaster itu. Si Nona bilang kalau dia gak mau menghempaskan Silent Steve. Dia gak mau menjadi jahat seperti manusia yang lainnya. Steve, aku ngerti kenapa kamu marah sama aku, atau lebih tepatnya kepada manusia. Tapi ketahuilah Steve, gak semua manusia itu jahat. Tapi aku pribadi ingin meminta maaf kepadamu. Aku memaafkanmu. So sweet. Tolong teman-teman, bisa nggak kalian hentikan drama ini? Ayolah, hentikan. Akhirnya Silent Steve meminta maaf juga kepada Ban-Ban dan Nona itu. Dia meminta maaf karena udah berkali-kali menghempaskan mereka berdua. Mendengar hal itu, Nona itu pun memakluminya dan lalu memaafkannya. Sementara Ban-Ban meskipun sedikit curiga, tapi akhirnya dia juga memaafkan Silent Steve. Tapi kemudian si Nona mengingatkan Silent Steve akan suatu hal. Seperti yang diinginkan Silent Steve, dia ingin banget ketemu dengan ayahnya kan? Dan kebetulan di depan sana ada tenda yang mungkin aja ada ayahnya Silent Steve. Meskipun Silent Steve takut kalau ayahnya nggak akan mengenalinya, tapi dia pun memberanikan diri untuk menemuinya. Dan beruntungnya ternyata benar, di sana ada ayahnya Silent Steve. Dan beruntungnya lagi, ayahnya pun mengenali Silent Steve. I never see you again. Tuh kan, sekarang siapa yang mellow? Aku bahagia banget melihat mereka akhirnya bisa bertemu lagi.